الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به والتوحيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Majelis Taklim Muhajirin yang berkenan hadir pada acara tamu-tamu di petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang melimpah kepada kita semua karena telah menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk amal saleh. Itu yang patut kita syukuri. Tentu saja kita juga bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah termasuk juga kita yang senantiasa meneladani sikap dan perilaku beliau serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan hukum kehidupan kita di dunia agar kita bahagia dan selamat di akhirat kelak. Biar Allah Subhanahu wa taala, petang ini saya akan menyampaikan bab yang berkaitan dengan riya, ya, tentang kalau ibu memperhatikan bangunan masjid ini, kan megah. Kira-kira yang bikin itu ada nggak maksud pengen diperhatikan orang? Ada, ya. Kerajaan Arab Saudi itu membangun Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sangat megah dan terbaik di dunia itu. Kira-kira ada nggak maksud raja tuh pengen kelihatan oleh seluruh dunia bagus megah? Ya. Ya, gitu. Jadi pendeknya setiap orang, ya, atau setiap kelompok masyarakat kalau ingin membangun sarana prasarana ibadah, apakah masjid, pondok pesantren, rumah sakit, ya, jalan, rumah, segala macam itu, mesti dia ingin dilihat oleh orang. Amin. Apakah itu termasuk riya? Tidak. Ya, tidak. Karena memang kita disuruh untuk membuat sesuatu itu indah dan megah. Ya. Kalau kita misalnya, nah dulu ada seorang seorang laki-laki. Dia datang kepada Rasulullah. Ja rajulun min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni a'malu amalan fasirruhu, ya, fayuqlahu alaihi fayujibuni, ya. Ya Rasulullah, dzalika ilayya ajrun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam falaka ajrain, ya. Ajrun fi sirri wa ajrun fi alaniyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam Mujahid, ya, berarti Imam Mujahid, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mengeluarkan sedekah atau saya beramal, ya, sembunyi-sembunyi karena saya pengen ikhlas, ya.
tapi kemudian ada orang tahu kalau saya bersedekah, ya, saya beramal, lalu dia memuji saya, dan saya gembira, senang dipuji tuh, ya, enak dipuji, bagus tuh. Kira-kira ada nggak ganjaran buat saya Rasulullah? Karena senang dipuji tadi tuh ya. Saya bilang ada. Bagi kamu ganjarannya 2. Tuh. 2. 1 karena kamu menyembunyikan amal pada mulanya tuh ya. Yang kedua karena kamu dicontoh, dipuji oleh orang tuh. Jadi pelajaran. Ya. Jadi teladan. Maka kamu dapat ganjaran 2. Lalu Rasul sebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falu ajru wa ajru 5 man amila ba'dahu. Barang siapa melaksanakan sunnah di dalam agama Islam, ibadah tuh ya, maka dia dapat ganjaran atas perbuatannya tuh. Ditambah ganjaran orang yang mengikuti jejak apa yang kamu pernah lakukan. Paham ya? Kan double ya? Double tuh. Islam tuh begitu. Saya mengajar ilmu yang saya sampaikan kepada ibu. Lalu ibu praktekkan tuh. Saya dapat ganjaran ketika mengajar. Lalu saya dapat ganjaran lagi tambahan ketika ibu mengamalkan ilmu. Nanti ibu ajarkan ke orang lain tuh, saya dapat lagi tuh ganjaran. Kayak apa? Multi level dia. Apply-nya dikasih tuh sama downline-nya tuh ganjaran tuh berlipat. Oleh karena itu tidak termasuk riya. Ya. Dulu ada seorang wanita ketika ditanya tentang kesombongan. Rasul bilang gini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam kalbunya ada rasa sombong. Amin. Rasul bilang begitu. Enggak akan pernah masuk surga kalau dalam kalbunya ada sebesar biji sawi itu rasa sombong. Zarah, jarah, atom. Kalau ibu punya rumah gentengnya bolong tuh, pagi-pagi ada sinar matahari itu ya. Karena yang terbang tuh ya, yang warawiri tuh. Ya. Kalau gentengnya bolong, ya, kelihatan tuh kan. Itu namanya zarah. Kalau ada zarah kesombongan sebesar itu, maka itu tidak akan pernah masuk surga. Atau ibu pegang pasir tuh, debu tuh ya, dikepret pakai tangan tuh. Yang sisa di tangan itu zarah, kan nggak kelihatan ya. Sebesar itu kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Lalu kata Anas bin Malik, anna rajulun, ya, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ya, anna rajulan yuhibbu ayyakuna thiyabu hasanan wa naqlu hasanatan. Kalau begini ya Rasulullah, ada orang ya yang senang kalau bajunya itu bagus pakaiannya dan sendal sepatunya juga bagus. Apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Orang nih ya, kita nih, ibu kan paling senang tuh ya. Kalau pakaiannya bagus ya, gamisnya pakai Rabbani kan, kaftannya pakai Zalora, tuniknya pakai apa tuh ya, Miranda kan, bagus-bagus kan, luar biasa. Kalau orang pakai gitu gimana ya Rasulullah? Lalu Rasul jawab, innallaha jamilun
yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan senang dengan keindahan. Paham ya? Ini masjid indah, Masjid Haram indah, Al-Jabar indah. Karena memang Allah itu senang dengan keindahan. Ya, suka. Karena Allah maha indah. Lalu samakan lagi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kibru batarul haq wa ghamtun sombong itu menolak kebenaran. Maka tugas dan merendahkan manusia, ejek. Pada sombong ada dua nih. Ada niat, ada ujub. Kamu ya? Ya, ada ujub. Itu orang sombong biasanya nantinya. Ria itu suatu sikap yang ingin atau selalu ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kamu ya? Ria itu dekat kata ro'a. Ro'a, ya ro'a. Artinya melihat. Ro'a, melihat. Ya. Jadi dia senang kalau dilihat. Ya. Orang lain. Kata Sayyidina Ali ini dalam hadis ma'quf, ciri-ciri ria itu kata Sayyidina Ali ya. Satu apa? Males di tempat sepi. Ini ciri-ciri ria ya. Malas di tempat sepi. Dua, rajin di tempat ramai. Tiga, senang atau senang kalau dipuji, senang dipuji. Empat, kecewa kalau dihina. Lima, meningkat atau bertambah kegiatannya, meningkat betul ya. Meningkat kalau diapresiasi, jadi dipuji juga ya. Kalau dipuji, diapresiasi.
menurun ibadahnya. Kalau nggak ada yang puji, kalau tidak dipuji. Begitu. Kata beliau kalau orang lihat, jadi kalau ada yang puji seneng dia, semangat, wah. Kalau nggak ada dia, itu dia. Atau tempat ramai, wah dia menunjukkan apa aktivitasnya ya, bagahnya kelihatan getol. Kalau di sana sendiri di rumah di mana gitu, nggak ada orang, dia nggak ada kayak. Kata Adi bin Hatim, orang-orang kerja di tubuh ya. Sahabat Ali bin Hatim. Ali bin Hatim. Hadis apanya? Jadi cerita gini. Kata dia, Rasul pernah cerita bahwa ada serombongan orang disuruh masuk surga. Nah, nanti akan terjadi begitu. Serombongan orang suruh masuk surga, lalu suruh ngeliat indahnya pemandangan di surga, ya. Suasananya kan apa? Mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatar qalbi bil basar, itu gambaran surga. Mala ainun ra'at, sebuah tempat yang indahnya itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Artinya apa? Enggak ada di dunia tempat yang seindah surga. Apa Kutu Raja Empat, Maldives, ya, Malawi, enggak. Mala Ainurat, tempat yang indahnya tidak pernah dilihat oleh manusia. Wala udhunun samiat, dan tidak pernah terdengar bagaimana mewahnya surga itu. Wala khatara qalbi bil basar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Ibu suka buka AI ya. Itu kan ibu bisa ketik apa? Pria paling gagah, kan keluar. Ya. Atau pemandangan paling indah. Kalau laki-laki, wanita tercantik, dia keluar gambar banyak. Nah, surga itu tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Ibu ketik AI tentang surga mungkin keluar, tapi dia tidak pernah seperti itu, ya. Gambarannya. Ibu pernah pergi ke Pangandaran, ya, ke Madasari, apalagi bagus-bagus tempat-tempat. Surga lebih bagus lagi. Lah kata Adi bin Hatim, Rasul cerita rombongan masuk surga semua. Dia menikmati keindahan surga, suasananya, udaranya, pemandangannya, enak sekali. Tapi sebentar disuruh keluar. Kayak kita ke rumah sakit mana? Advent, Boromius, Balas Asih, bukan ya? Kalau jam 5 kan orang masuk ya. Jam 6 bunyi teng 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 teng, keluar semua kan? Keluar, Boromius. Keluar. Nah, orang-orang ini masuk surga begitu juga. Suruh keluar. Lalu mereka tanya, "Ya Rob, kenapa engkau tadi suruh kami masuk, sekarang kami suruh dikeluar?" Lalu Allah jawab, "Karena kalian dulu waktu dunia beramal, beribadah, berbuat baik itu hanya karena mereka, bukan karena diriku, bukan karena Allah. Paham ya? Tapi karena orang-orang itu." Kemudian kata Allah, "Izhabu ilal ladina kuntum turauna lahu fid dunya fanduru kaifa wajadnahum 'alaika khairan." Pergilah kamu ke sana, ke orang-orang yang dulu kamu tunjukkan, ya, kehebatan kamu, kebaikan kamu, dan mintalah balasan apa yang kau akan berikan oleh mereka kepada kamu.
di akhirat. Kalau kita di dunianya berbuat itu hanya karena ingin mendapatkan pujian. Nanti buka surat Al-Isra, surat An-Nisa 142. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Baca itu. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, kan? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Idza qamu salat yura'una nasa yura'una ini ria. Jadi kalau ada sholat itu sholatnya apa? Kusala tuh main-main, apa? Kesel, kasar, main-main, nggak suka sebetulnya dia. Tapi dia pengen dilihat orang, bahwa dia sholat yura'una nasa. Banyak sholat, ya, bagi sholat berjamaah yang dilihat orang. Mulai mukenanya, kan itu ya, mulai gerakan takbirnya. Oleh karena itu